Yo, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. lebih aneh binatang bebek, Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan maha kuasa. Balik lagi bersama Kenjelon di sini dan Kak Gege di sini. wow, happy Sunday kids. Sunday. Pasti kabar kids di rumah luar biasa dong. Biasa pasti. Nah, Kak Gigi mau ngomong sesuatu kan? Iya dong, aku mau kasih tahu nih ke kids yang ada di rumah kalau kita punya yel-yel kan. Beh, kita ini tagline kita setiap minggunya dong, Kak. Iya dong, pasti kids udah gak sabar lagi nih untuk membunyikan Wah, beh, yel-yelnya. membunyikan yel-yelnya di rumah. Berarti kita harus bangkit berdiri dulu dong. Iya dong, ayo bangkit. Ayo bangkit berdiri, ayo bangkit. Ha, gitu. Tunggu. Masih ada yang di kasur, Kak. Iya tuh. Ayo dong, Bangun. Wah, pintar. Nah, kakak-kakak yang di rumah juga harus bangkit berdiri nih. Iya dong. Bangkit berdiri. Jangan tiduran terus. Iya, jangan tiduran. Wah, bagus. Kayak gini nih. Iya, Kakak-kakaknya juga kasih contoh di rumah ya. Oke. Nah, kalau Kak Gigi bilang apa? Southern Kids, Yang di rumah harus bilang apa? fun and connected. Oh, udah mantap. Sekali lagi. Oke. Southern Kids, fun And connected. Nah, lebih semangat lagi ya. Kita. Sekali lagi. Oke, aku teriak ya. Oke. Southern Kids, Fun and connected. Nah, apalagi nih, Kak? Nah, sebelum kita mulai nih Kak Ya. Jelok, aku mau kasih tahu nih ke kids yang di rumah nih. Oh, apa kasih aja? tahu. Iya, apa aja yang info-info yang harus mereka tahu gitu. Betul. Sebelum bermulai ibadah. Yes. Nah, yang pertama apa, Kak? Yang pertama, adik-adik sudah berpakaian rapi Terus rapi kita ya. dan udah mandi yang Wah, harus itu. Kak Gigi udah mandi? Udah dong. Angela juga udah mandi dong. Nah, serius Kak? Iya dong, masa nggak mandi sih? Siap. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, kita siapin Alkitab kita. Alkitab, boleh buku, Iya, boleh. boleh juga pakai handphone ya, Kak ya? Boleh dong. Oke, yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga, persiapkan persembahan kalian dan duduk dengan tenang yang kids. Oh iya, kalau kita mendengar firman Tuhan harus duduk. Iya. Tapi kalau puji-pujian harus berdiri dan kita Iya. joget-joget kan? Nah, ini yang keempat Kak. Wah, kayak gimana? Yang keempat itu kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Hebat itu tuh harus dengan semangat. Iya. Yang kelima. Yang kelima nih, untuk papa dan mama harap mendampingi kids yang ada di rumah. Betul. Selama ibadah berlangsung. Minta tolong ya ke papa mama. Iya. Ih, hebat, papa mamanya juga hebat loh. Iya dong, pasti Oke. hebat, iya dong. Wah, itu aja kali ya. Iya. Oke, Kak. Berarti harus tetap semangat kids. Iya. Kita ulang lagi ya. Oke, kita Sekali ulang. lagi. Southern Kids, Fun and connected. Tapi Kak, Apa? sebelum itu kita doa dulu. Oh, kita doa. Oke, dulu udah aja. Iya. Ayo silakan Kak Gigi berdoa. Oke. Silakan. Kita adik-adik kids yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Amin. Kami percaya hari ini akan menjadi pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Ya. Adik di rumah dengan semangat memuji dan memuliakan nama Yes. Tuhan dan dapat mendengarkan firman Tuhan Amin. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beribadah, kids. Selamat beribadah. Hai kids, happy Sunday ya. Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat. Ikutin gerakannya Kak Eta dan Kak Anya ya. Are you ready? Creep, creep, creep in the dark, fear comes to blow out all your lights. It doesn't want you telling everybody that Jesus rules, alright? Let your light shine, whoa, let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand.
Kak Grace mau kids di rumah ikutin gerakan Kak Grace ya. I'm not scared. I'm gonna let my light shine. You're not scared. You're gonna let your light shine. We're not scared. We're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord. And He's gonna let His light shine. You ready to sing it? Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Give Him all the praise! Yay! Kids, coba bilang sama kanan kirinya. Yuk, nari dengan semangat. Katakan, kamu siap? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan yeay. Katakan yuhu. Siap? 1, 2, 3. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! It's time to offering. Oke, kids, sebelum kita
memberi, Kak Jo mau bagiin satu ayat di Yohanes 6 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah kids, di ayat Yohanes 6 ayat 11 ini Tuhan Yesus membuat mujizat dari roti dan ikan, memberi makan 5.000 orang. Nah, 5.000 orang itu baru hanya laki-laki saja atau para bapak-bapak, belum dengan istrinya dan anak-anaknya. Wow, bisa lebih dari 5.000 dikali 2, banyak. Jadi banyak banget, 5.000 orang lebih Tuhan Yesus kasih makan dari roti dan ikan. Nah, kalau kids pernah dengar cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, inilah yang terjadi. Di Yohanes 6 ayat 11 adalah Tuhan memberi makan banyak orang dari 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, kalau adik-adik baca ke ayat yang atas, ada anak kecil yang datang untuk memberikan 5 roti dan 2 ikan itu. Dia datang seperti ini. Aku hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru. Lalu Tuhan Yesus mengambilnya dan mengucap syukur. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, terjadilah mujizat. Maka banyak orang di situ bisa makan sampai kenyang. Nah kids, dari kisah tentang 5 roti 2 ikan ini, Kak Jo mau support adik-adik untuk belajar memberi yang terbaik. Bukan yang banyak, bukan yang besar dulu, tapi memberi yang terbaik dari apa yang adik-adik punya. Seperti anak kecil yang di kisah 5 roti dan 2 ikan. Dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin nggak bisa kasih makan 5.000 orang. Mungkin? Tidak mungkin. Tapi karena dia memberi kepada Tuhan Yesus, maka dilipat gandakan, dibuat mujizat, maka semua orang dapat menikmati 5 roti dan 2 ikan yang tadi punya anak kecil tersebut. Nah, sama kids juga, mari memberi dari apa yang kids punya. Jangan takut dan percaya, maka kids akan mengalami pelipat gandaan. Kids akan mengalami banyak mujizat. Bisa mengalami banyak sukacita bersama Tuhan. Oke kids? Jadi jangan takut untuk memberi. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kids, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau mempersiapkan yang terbaik. Kami mau siap untuk memberi yang terbaik dengan hati penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa apa yang kami berikan itu dapat memberkati banyak orang. Dan kami pun mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Oke, selamat memberi kids. Sotters Kids, fun and connected. Bye. Mari kita angkat tangan kita. Kita pejamkan mata kita. Katakan terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang baik
Kids, happy Sunday semuanya. Wow, senang banget hari ini kita bisa kembali kumpul, kita bisa sama-sama ibadah hari ini. Nggak percaya, hari ini kalian dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang sehat dan baik. Oke? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tentang cerita kebaikan Tuhan Yesus, kita mau berdoa dulu. Oke? Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami bisa bangun pagi hari dengan kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan, dan berkat yang baru dari Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Wow, udah pada siap semuanya? Tapi sebelumnya kita mau shout out dulu. Kalau kakak bilang Souters Kids, adik-adik langsung bilang fun and connected. Oke? Souters Kids, fun and connected. Wow, udah pada semangat ya semuanya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan suatu cerita yang pastinya seru banget karena kita akan mendengarkan cerita tentang mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik ada yang tahu nggak mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan? Ada yang tahu? Membangkitkan orang mati? Bukan. Menyembuhkan orang sakit? Bukan yang pertama. Berjalan di atas air? Bukan juga. Yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur. Ada yang pernah dengar gak ceritanya? Nah, kalau belum ada yang pernah dengar, hari ini kita mau bahas tentang gimana sih cerita tentang Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Nah, jadi pada suatu hari ada sebuah pernikahan di Kana. Nah, di situ Ibu Yesus, Tuhan Yesus, dan juga murid-murid Tuhan Yesus diundang ke pesta pernikahannya. Nah, di pernikahan orang Yahudi, mereka itu menyiapkan makanan dan juga minuman. Bener ya, kalau kita pergi ke pesta pernikahan, biasanya tuh mempelainya cantik, terus mereka pakai dress putih, dress yang bagus, terus banyak dekorasi bunga-bunga, dan yang paling penting adalah makanan dan minumannya. Nah, bener ya, kan biasanya kita kalau pergi ke pesta pernikahan, kita carinya puding, carinya es krim, carinya buah-buahan, gitu ya. Nah, di pernikahan orang Yahudi, biasanya mereka menyediakan minuman anggur untuk dihidangkan ke para tamu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan juga Ibu Yesus ada di sana. Tapi baru di pertengahan acara mulai kedengeran tuh di belakang para pelayan mulai bisik-bisik kan, kita kehabisan anggur, kita kehabisan anggur. Nah, akhirnya Ibu Yesus yang mendengar itu langsung datang ke Tuhan Yesus terus bilang, kalau Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, Ibu mau apakah engkau daripadaku? Nah, maksudnya Ibu Yesus adalah, ayo buat supaya pernikahan tetap berjalan dan orang-orang bisa tetap menyantap minuman anggurnya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus manggil tuh semua pelayan-pelayannya, pelayan, kemari. Gitu. Terus dia bilang, ayo kumpulkan tempayan yang ada di sini. Lalu jangan lupa diisi air yang penuh. Gitu. Terus pelayan-pelayan itu mulai berpikir kayak, tempayan, air. Oke, siap. Jadi mereka mengumpulkan tempayan-tempayan, ada 6 tempayan, lalu diisi penuh dengan air. Nah, di sini cerita serunya. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, waktu pas udah lihat ya, udah banyak, udah diisi air, Tuhan Yesus bilang ke pelayannya kayak, coba cedok, coba diambil dan kasih minum ke pemimpin pesta. Nah, jadi di pernikahan itu selalu ada pemimpin pestanya. Nah, waktu itu para pelayan langsung ambil dan menyiapkan minuman anggurnya dan diberikan kepada pemimpin pesta. Nah, saat pemimpin pesta itu minum, gluk, terus tahu nggak responnya apa? Kayak dia bilang, wow, anggurnya enak sekali. Wow, keren banget ya. Jadi air yang diisi sama pelayan-pelayan itu sudah berubah menjadi anggur. Dan bukan anggur yang biasa, tapi anggur yang terbaik. Nah, akhir ya, si pemimpin pesta itu mulai memanggil mempelai prianya. Terus dia bilang kayak, wow, biasanya kalau dalam acara, anggur yang enak itu selalu disajikan di awal. Dan di akhir-akhir acara biasanya udah nggak terlalu enak.
tapi kamu mempersiapkan anggur sampai saat ini dan hingga akhir acara itu adalah anggur yang terbaik. Keren banget ya. Nah, sedikit informasi buat kalian, gimana sih cara membuat minuman anggur? Nah, minuman anggur itu dibuat dari buah-buah anggur. Tahu ya yang bulat-bulat itu, yang ada warna ungu, ada warna hijau gitu ya. Nah, buah-buah anggur itu dipetik. Dan dipetiknya itu juga nggak sembarangan loh waktunya. Biasanya dipetik di musim ketika mau menjelang musim panas gitu. Jadi dipetik, dipilih yang terbaik, lalu para pemanen itu akan menggiling, akan diperes semua anggurnya sampai mengeluarkan sari-sari terbaiknya. Nah, sari-sari terbaiknya itu pun difermentasikan. Difermentasikan tuh ditaruh beberapa lama gitu ya di dalam kayak guci-guci tanah liat atau ke dalam kantung-kantung dari kulit hewan, kulit binatang. Nah, jadi untuk membuat anggur yang terbaik itu nggak bisa cuma dalam 2 jam atau cuma dalam 1 hari atau 1 minggu. Biasanya anggur terbaik itu dibuat itu berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Jadi semakin lama semakin baik. Nah, tapi dengar cerita yang tadi, Tuhan Yesus bisa mengubah air langsung menjadi anggur yang terbaik. Keren banget ya Tuhan kita. Tapi mungkin gak sih kalau katanya anggur yang enak aja buatnya tuh butuh waktu yang cukup panjang. Tapi dalam cerita ini katanya air itu langsung berubah menjadi anggur yang sangat enak, anggur yang terbaik. Yang artinya gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Amin. Nah, jadi dari cerita ini kita bisa belajar. Mungkin kalau adik-adik pernah ngerasa kesusahan, banyak tugas yang gak dimengerti, atau mungkin punya masalah sama temen, atau juga dimarahi mama papa yang membuat sedih, atau mungkin ada masalah di keluarganya yang membuat adik-adik mulai pusing, mulai bingung harus ngapain. Adik-adik, kita sudah menemukan jawabannya, yaitu apa? Datang sama Tuhan Yesus. Loh, kenapa datang sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan itu bisa melakukan mujizat dan menolong dalam kondisi apapun. Gitu. Nah, jadi kalau air aja bisa dirubah menjadi anggur dalam waktu sekejap, masalah adik-adik dan keluarga pun pasti ditolong Tuhan dalam waktu sekejap. Amin. Nah, hari ini kita mau baca satu ayat, kita mau hafalin ayatnya. Kita sama-sama kita buka di Lukas 1 ayat 37. Oke, kita mau baca sama-sama ya. Yuk. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, sekali lagi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Udah hafal? Kita coba sekali lagi dengan semangat, dengan suara yang keras. Oke? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wow, keren banget ya ayatnya. Nah, dari ayat ini kita jadi mengerti kalau gak ada hal yang tidak mungkin yang Tuhan tidak bisa lakukan. Jadi Tuhan itu bisa melakukan semuanya. Tuhan bisa menolong keadaan adik-adik, Tuhan bisa menyembuhkan adik-adik, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa melakukan semua hal yang mungkin adik-adik harapkan. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi takut, kita nggak perlu lagi sedih, kita nggak perlu lagi kecewa, karena ada Tuhan yang pasti menolong kita. Amin. Nah, jadi sekarang udah tahu ya, mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Jadi kalau ada yang ditanya, apa mujizat pertama Tuhan Yesus? Jawabannya adalah mengubah air menjadi anggur. Oke, yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita belajar hal yang baru, kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup membuat mujizat di dalam hidup kita. Saat kita percaya sama Tuhan Yesus, saat kita datang sama Tuhan Yesus dalam keadaan sedih, mungkin takut, mungkin bingung, Tuhan akan membuat kita jadi damai sejahtera, Tuhan membuat kita jadi tenang, dan pastinya masalah kita pasti selesai. Amin. Yuk kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami belajar lagi Tuhan tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu.
Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup kami. Kami mau percaya sama Tuhan, kami mau datang sama Tuhan ketika kami takut, ketika kami bimbang, ketika kami lagi sedih. Kami tahu jawabannya ada sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, dan kakak juga mau berdoa buat adik-adik yang mungkin baru pertama kali nonton ibadah hari ini dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat adik-adik. Boleh ya, kita taruh tangan di dada dan adik-adik boleh ikutin doa kak. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di hidupku. Saat ini, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku dan menjadi raja untuk hidupku. Terima kasih Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus selamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang seru, dengan kebaikan Tuhan yang baru, dan semua hal yang menyenangkan. Oke? Sekali lagi kita mau shout out ya. Souters Kids, fun and connected. Bye-bye. Yo, halo kids yang ada di rumah semua. Hari ini Kak Jo mau kasih pengumuman buat kalian semua yang ada di rumah. Masih semangat? Pengumuman yang pertama, seperti biasa jadwal ibadah Souters Kids jam 10 pagi di hari Minggu di channel YouTube GKKD Souters. Jangan lupa untuk follow channel GKKD Souters dan tekan loncengnya. Lalu yang kedua, pengumuman yang kedua, informasi mengenai Souters Kids ada di IG Souters Kids. Jangan lupa untuk follow juga IG Souters Kids dan tunggu info-info mengenai ibadah yang seru-seru. Oke kids? Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk pakai masker, lalu rajin cuci tangan, lalu jaga jarak supaya kita tetap sehat. Oke kids? See you and God bless you. Souters Kids, fun and connected. Bye.